berjumpa dengan saya Yunita Sari Sirait dari Prodi Pendidikan Matematika Semester 3. Di sini saya akan mewawancarai seorang pedagang untuk mengetahui nilai optimum dari penjualan dengan menggunakan metode Simplex nilai kanan. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Kak Retno untuk mewawancarai warung dari seorang pedagang. Kepada Kak Retno kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Yunita karena sudah menghubungi. Sekarang saya sudah ada di lokasi di mana salah satu pedagang di kompleks sini, di mana yang bernama Warung Bunda Ratna. Nah, untuk itu kita akan langsung menemui pedagangnya langsung. Go. Misi, Bu. Begini, Prodi Pendidikan Matematika ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana sih untuk mengetahui keuntungan optimal dari dagangan Ibu di sini, dari produk-produk yang Ibu jual. Bolehkah saya mewawancarai Ibu sebentar? Jadi Ibu, kira-kira produk apa aja sih Ibu yang dijual di sini di warung Ibu? Produknya banyak, yang digunakan Ada di mana juga. Yang bikin kalau yang dimasak sama yang sudah saji itu kira-kira porsinya berapa sih? Kalau yang kecil-kecil itu harganya 1.000-an. Oh, berarti kalau yang kecil-kecil seperti ini 1.000 gitu ya. Terus kira-kira misalnya pendapatan untuk baik itu produk yang siap saji ataupun yang dibuat sendiri, itu kira-kira pendapatannya berapa sih benar per hari? Rata-rata yang kotornya ada sekitar nggak tentu, karena kan hari ini bisa 600, besok bisa 700, besok bisa 300, 400, jadi nggak bisa dikalkulasi sama rata. Oh, berarti nggak bisa dikalkulasi sama rata Karena tergantung daya beli anak-anak sekolah. Soalnya mereka itu belajar itu ke sini kan setelah pulang dari sekolah. Iya. Itu jadi untuk target pasarnya itu lebih ke anak sekolah gitu ya. Anak sekolah, karena di sini banyak sekali sekolahnya, ada taman siswa, ada 01, ada Darussalam, SMP Darussalam. Jadi di daerah ini kan kompleks sekolah. Terima kasih untuk Ibu Ratna karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai oleh saya dan juga rekan-rekan saya. Nah, kalau begitu kami berpamitan, mohon undur diri. Terima kasih. Sama-sama, dadah. Sekian dari wawancara ini, saya akan kembalikan ke Yunita Sirait. Baiklah, terima kasih kepada Kak Retno. Dari hasil kasus Ibu Ratna, kita dapat membantu dalam menentukan nilai optimal penjualan dari segi porsi atau produk yang dapat dibuat dan berapa keuntungan yang dapat dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Elza Dewi Softiana, NPM 2310504. Baiklah, kita selanjutnya masuk ke dalam soal kehidupan sehari-hari menggunakan sistem perhitungan metode Simplex nilai kanan, studi kasus Warung Bundo. Nah, setelah teman-teman lihat hasil wawancara yang telah dilakukan oleh tim kelompok 1, kita mendapatkan beberapa persoalan yang dihadapi oleh Bundo Ratna sendiri. Yaitu apa? Persoalan atau permasalahan yang dihadapi adalah pertama, Bundo memproduksi sebuah produk makanan yang berupa mie goreng dan minas atau mie nasi goreng, di mana masing-masing dijual dengan harga yang sama, yaitu 5.000. Untuk menghasilkan produk maka diperlukan bahan baku. Untuk membuat mie itu diperlukan mie keriting sebanyak 6 bungkus atau setara dengan 21.000, dengan bumbunya 12.000, dan untuk membuat minas memerlukan nasi sebanyak 1 kilo atau setara dengan 12.000, mie 10.000 dan bumbunya 10.000. Laba untuk setiap mie goreng dan nasi goreng itu yang dihasilkan masing-masing adalah 35.000 dan 25.000. Maka
tentukanlah berapa keuntungan yang didapati oleh warung Bunda Ratna, serta berapa porsi dari masing-masing produk yang dapat diproduksi untuk mencapai keuntungan tersebut. Nah, inilah satu persoalan yang dihadapi oleh Bunda Ratna, di mana hasil dari wawancara, beliau tidak dapat menyimpulkan berapa keuntungan yang bisa didapat. Nah, di sini kita akan membantu beliau dalam penyusunan berapa keuntungan yang akan didapati Bundo, serta berapa porsi dari masing-masing produk yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah kita harus pertama menentukan variabel keputusannya. Nah, variabel keputusan itu sendiri adalah variabel yang nilainya akan ditentukan dalam proses optimasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, variabel keputusannya itu ada dua. Apa saja? Jumlah penjualan mie goreng per porsi dan jumlah penjualan minas per porsi. Maka dia akan kita berikan variabelnya sebagai X1 dan X2. Selanjutnya kita menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu sendiri adalah persamaan matematika yang menggambarkan tujuan utama dari masalah optimasi. Apakah dia memaksimalkan keuntungan atau dia meminimalkan biaya. Nah, dari permasalahan yang dihadapi oleh warung Bundo, kita sedang mencari tentukan keuntungan. Otomatis kita mengambil Z maksimum ya. Z maksimum di mana 35.000 X1 ditambah 25.000 X2. Yang harus menjadikan persamaannya adalah Z dikurang 35.000 X1 dikurang 25.000 X2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari fungsi pembatas. Fungsi pembatas itu sendiri adalah persamaan atau ketaksamaan yang mempresentasikan batasan-batasan dari masalah. Biasa terjadi adalah ketersediaan sumber daya atau kapasitas maksimum. Nah, mie goreng untuk membuat mie, dia memerlukan mie sebanyak 6 bungkus dan untuk membuat mie nasi itu sebanyak 10.000. 6 bungkus itu setara dengan 21.000. Sedangkan untuk membuat nasi goreng itu memerlukan nasi sebanyak 1 kilo, setara dengan 12.000. Dan bumbu untuk masing-masing mie goreng sama nasi goreng itu adalah 12.000 dengan 10.000. Nah, dapat kita ambil atau dapat kita simpulkan fungsi pembatasnya untuk mie goreng itu adalah 21.000 X1 ditambah 12.000 X1 menghasilkan 33.000 X1. Dan untuk mie nasi itu sendiri adalah 12.000 X2 ditambah 10.000 X2 ditambah 10.000 X2 yang menghasilkan 32.000 X2. Maka fungsi pembatasnya untuk mie goreng itu sendiri adalah 21 X1 ditambah 10 X2 kecil sama dari 35 dengan minus 22.000 X1 ditambah 10 X2 kecil dari 25. Nah, selanjutnya kita mencari pembatas tanda. Pembatas tanda itu adalah batasan yang memastikan nilai variabel keputusan itu tidak bernilai negatif. Di mana pembatas tandanya adalah 21 X1 ditambah 10 X2 ditambah S1 kecil sama dengan 35, 22 X1 ditambah 10 X2 ditambah S2 kecil sama dengan 25, dan X1 dan X2-nya besar daripada 0. Nah, setelah kita sudah menentukan beberapa poin yang harus dicari, selanjutnya adalah kita menyusun persamaan-persamaannya ke dalam tabel. Nah, kalau bertanya-tanya, kenapa dia ada 0, 1, 0,45, 0, 0,04, 1,13? Dia dari baris baru tadi, baris kunci dibagi angka kunci. Baris kuncinya berapa? 22, 10, 0, 1, 25. Dibagi angka kunci 22, maka 22 dibagi 22 adalah 1, 10 dibagi 22 adalah 0,45, dan begitu juga seterusnya. Dari situlah kenapa dia 1, 0,45, 0, 0,04, 1,13. Nah, selanjutnya, mengubah nilai-nilai kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci itu sama dengan 0, di mana pencariannya adalah baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci. Nah, perhitungan nilai barisnya itu ada Z dan S1, karena kita emang mencari Z dan S1 karena X1-nya sudah diketahui ya. Kita mau mengurangi itu. Nah, di mana kita harus mengenolkan X1-nya karena memang sesuai peraturannya. Kita harus mengenolkan S1 karena X1 itu yang dicari. Di mana minus 35 dikurang 1 kali berapa yang menghasilkan 0? Dikali minus 35. Maka minus 35 ditambah 35 ya kan? Menghasilkan 0. Dan begitu juga selanjutnya. Di mana 0,45 dikali minus 35
menjadi minus 25 ditambah 0,45, di mana hasilnya adalah minus 40,75. Dan begitu juga selanjutnya sampai nilai kanannya 39,55. Nah, untuk S1 juga sama, di mana 21 dikurang 1 kali berapa yang menghasilkan 0? 21 kali 1 kan? Dari tabelnya ada variabel dasar, ada nilai kanan, dan ada juga indeks. Nah, kita masukkan dari semua persamaan-persamaan ke dalam tabel, di mana Z-nya itu 1, minus 35, minus 25, 0, 0, dan nilai kanannya juga 0. Untuk S1, X1-nya itu, Z-nya itu 0, 21, 10, 1, 0, 35, dan begitu juga dengan S2. Kemudian kita memilih kolom kunci. Kolom kunci dipilih ketika Z-nya nilai negatifnya terbilang kecil. Nah, Z yang negatifnya terbilang kecil adalah minus 35. Maka itu yang kita jadikan sebagai kolom kunci. Nah, selanjutnya kita harus mencari baris kunci. Penentuan baris kunci kita harus mencari nilai indeks yang paling kecil. Nah, indeksnya kan belum diketahui baris sebelumnya. Maka kita harus cari indeksnya dulu. Indeksnya mencari indeks bagaimana? Dengan nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nilai kanannya berapa? 0, 35 dengan 25. Kita bagi dengan nilai kolom kunci, yaitu minus 35, 21 dengan 22. Maka 35 dibagi 21 itu 1,66, 25 dibagi 22 adalah 1,13. Nah, kemudian setelah kita mencari indeksnya, kita tentukan indeks yang paling kecil, yaitu 1,13. Maka itu kita jadikan sebagai baris kunci. Dari yang S1 kita warnai. Ya, kita tentukan warnanya. Kalau yang abu-abu itu sebagai kolom kunci, kalau yang kuning sebagai baris kunci. Nah, kemudian kita harus mencari di mana mengubah nilai-nilai kunci baris kunci. Kita jadikan dia sebagai baris yang baru. Nah, baris baru kunci itu adalah baris kunci dibagi angka kunci. Angka kunci yang mana? Angka kunci berada di antara baris kunci dan kolom kunci. Angka berapa yang dijadikan warna biru itu? Berapa itu? 22. Sehingga tabelnya akan menjadi sebagai berikut. Nah, yang S2-nya itu kita ubah menjadi X1 sebagai baris baru kunci. 21 kali 1 kan? Nah, jadi 21 dikurang 1 kali 21, berarti 21 kurang 21 hasilnya 0. Nah, begitu juga selanjutnya sampai ke nilai kanannya adalah 11,27. Nah, ketika kita sudah mencari barisnya, baris Z dan baris S1 yang sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam tabel. Kita masukkan dalam tabel menjadi sebagai berikut. Nah, sudah masukkan dalam tabel ya. Z-nya itu 0, minus 40,75, 0, 1,4, 39,55. Untuk S1-nya 0, 0,55, 1, 0,84, 11,27. Nah, X1-nya sama seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian kita melanjutkan perbaikan langkah 3 sampai 6 sampai nilai Z-nya itu tidak ada yang negatif. Untuk penentuan nilai maksimum, maka nilai Z-nya tidak boleh negatif. Yang negatif yang mana? Minus 40,75. Itu harus kita ubah menjadi positif. Nah, kita blok, kita ambil, kita warnai menjadi warna abu-abu sebagai kolom kunci. Nah, selanjutnya kita harus mencari indeksnya dulu. Indeksnya dengan bagaimana? Kolom kunci, nilai kanan dibagi kolom kunci. Berarti 0,55 dibagi 1,0,55. 1,13 dibagi 0,45 adalah 1,13. Itu sebagai indeksnya. Indeks pilih yang angka paling kecil, yaitu 0,55. Itulah yang kita jadikan sebagai baris kunci. Nah, ketika sudah mendapatkan kolom kunci dan baris kunci, tentunya kita dapat mendapati juga sebagai angka kunci. Angka kunci yang mana? Antara kolom kunci dengan baris kunci adalah angka 1. Ini kita warnai sebagai warna biru. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, kita dapat membentuk barisan baru, di mana baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci, di mana perhitungan barisnya itu sebagai berikut. Sama seperti yang tadi, kita pengulangan agar nilai Z-nya tidak boleh negatif. Nah, kita nolkan yang X2-nya. Sama seperti yang sebelumnya, kita harus kalikan di mana harus hasilnya adalah 0. Minus 40,75 dikurang 1 kali berapa yang hasilnya 0 adalah dengan dikalikan dengan minus 40,75 yang menghasilkan nilai Z-nya sebagai berikut. Nah, kemudian kita juga harus mencari di X1. X1 tadi ya, X1.
Kemudian kita cari di X1, maka 0,45 dikurang 1 kali berapa yang menghasilkan 0? 0,45 ya. 0,45 dikurang 0,45 menghasilkan 0. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, hasil ini kita masukkan lagi ke dalam tabel. Kita masuk ke dalam tabel, ada 1, 22,4, 0, 34,23, 460,6, dan 61,9. Sama ya, X2-nya juga, X1-nya juga sama, 0,88. Nah, X2-nya yang tadi, X2-nya yang ini, kolom kunci ini. Nah, sudah sama, sudah sesuai. Kita lihat, apakah nilai Z-nya masih ada yang negatif? Tidak. Kalau dia sudah tidak negatif lagi, berarti tabelnya sudah optimal. Maka perhitungannya kita sudah selesai. Maka dapat disimpulkan, karena nilai-nilai pada Z sudah tidak ada lagi yang negatif, berarti iterasi selesai dan solusi yang diperoleh adalah X1 mie goreng itu adalah 0,88, X2 adalah 0,55, dan nilai kanannya 61,9. Untuk labanya ya, kita kali dalam puluhan ribu, laba 619.000. Untuk perhitungan porsinya, satu porsi dijual sebesar 5.000 masing-masing ya. Kita kalikan mie goreng sebesar 0,55 dikali 5.000, maka menghasilkan 4.000. Itu dalam sekali penjualan. Minusnya 0,55 dikali 5.000 menghasilkan 3.000 sekali penjualan. Laba sekali penjualan ya. Selanjutnya, kita misalkan porsinya itu ada 100 porsi untuk mie dan 73 porsi untuk nasi, minus. Terus dikali 4.000 ditambah 73 dikali 3.000, di mana hasilnya 400.000 ditambah 216 yang menghasilkan 619. Keuntungannya sudah optimal. Artinya untuk memperoleh keuntungan maksimum sebesar 619.000, maka Bunda Ratna sebaiknya membuat mie goreng sebesar 10 porsi dan minus sebanyak 73 porsi. Penjualannya sebesar 5.000. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.